mana salah satu tim ofisial daripada PDI Perjuangan dalam konteks pencalonan Gubernur DKI, yaitu Bung Denny Iskandar, itu bercerita kepada saya bahwa beliau itu heran kenapa foto di ijazah Pak Jokowi yang dilegalisir basah tersebut berbeda dengan sosoknya Pak Jokowi. Terima kasih, selamat pagi para kawan-kawan media dan para pemirsa. Blokir ya. Baiklah, saya diminta oleh Pak Roy Suryo melalui Pak Refli Harun untuk menjadi saksi meringankan. Roy, Rismond, dan Ya, Tifa. Pak Roy Suryo, Pak Rismond, dan Dr. Tifa. Ya. Melalui Pak Refli Harun untuk menjadi saksi meringankan. Pada periode 2012-2016, saya adalah Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Itu periode 2012 sampai dengan 2016. Begitu. Nah, disinilah saya akan membicarakan keprihatinan kita sebagai bangsa, karena bagaimanapun juga tim RRT tersebut sebetulnya sedang memperjuangkan hak publik untuk mendapatkan informasi yang baik, benar, dan tidak menyesatkan. Maka dalam kerangka mendapatkan informasi yang baik, benar, dan tidak menyesatkan, mereka melakukan penelitian terhadap beberapa informasi yang berkaitan dengan pencalonan Bapak Jokowi, mulai dari pencalonan sebagai wali kota, sebagai calon gubernur, dan sebagai calon presiden 2 periode. Di mana persoalannya adalah mengenai persoalan keabsahan soal ijazah yang kemudian diindikasikan atau diduga ijazah tersebut palsu. Nah, dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebetulnya hak Pak tim RRT tersebut, saya sebut tim RRT tersebut, itu dijamin oleh konstitusi pasal 28, yaitu sebagai hak asasi manusia, 28J. Kemudian juga dia dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu untuk mendapatkan informasi publik yang baik, benar, dan tidak menyesatkan, dan kemudian juga mempunyai hak untuk menyebarluaskan informasi publik tersebut melalui berbagai platform media. Itu adalah hak. Tetapi ironisnya dalam bangsa ini kemudian RRT malah dikriminalisasikan dengan tuduhan yaitu seperti pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, itu yang memprihatinkan. Sedangkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hal tersebut. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan nanti di hadapan penyidik berkaitan dengan satu posisi saya, yang keduanya mengenai kedudukan Roy Suryo dan RRT yang dilindungi oleh undang-undang dalam rangka mencari informasi. Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Ya, tim RRT itu berkaitan dengan kemampuan mereka untuk melakukan penelitian. Nah, itu pun dijamin penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengembangan pribadi itu diperbolehkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Saya rasa itu. Tadi disebutkan adalah saksi fakta. Nanti akan Bapak sampaikan apa saja fakta-fakta yang Bapak lihat dari ijazah tersebut. Oke, baik, kalau berkaitan dengan saksi fakta itu sebetulnya berkaitan dengan posisi saya sebagai aktivis GMNI. Waktu itu saya sebagai pengurus di Dewan Pakar Persatuan Alumni GMNI, di mana salah satu tim ofisial daripada PDI Perjuangan dalam konteks pencalonan Gubernur DKI, yaitu Bung Denny Iskandar, itu bercerita kepada saya bahwa beliau itu heran kenapa foto di ijazah Pak Jokowi yang dilegalisir basah tersebut berbeda dengan sosoknya Pak Jokowi. Ya, teman-teman, jejak Jokowi usai pensiun dihantui isu ijazah palsu. Ya, memang kasihan juga ya ketika Pak Jokowi sudah pensiun, maka dirinya dihantui dengan ijazah palsu, ya, di mana Roy Suryo CS terus-menerus ya bersuara mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Ya, kenapa juga teman-teman? Karena Pak Jokowi juga sampai sekarang ya tidak menunjukkan ijazahnya ya di hadapan publik. Nah, ini satu kegemparan lagi teman-teman ya, di mana ya dari PDI Perjuangan Yulianto yang merupakan pendukung Pak Jokowi atau tim sukses dari Pak Jokowi ya ketika mencalonkan diri sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Ya, Yulianto mengaku tadi bahwa ya mendapatkan informasi bahwa ketika melihat ijazah Pak Jokowi, foto ijazah Pak Jokowi, tapi ya sangat berbeda sekali dengan wajah Pak Jokowi yang sebenarnya. Ya, memang teman-teman, kalau kita membandingkan dengan wajah Pak Jokowi,
ya di foto Pak Jokowi itu, di pas fotonya itu adalah orang yang memakai kumis, kemudian memakai kacamata dari muka dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat Pak Jokowi tidak pernah ada kumisnya. Kemudian Pak Jokowi juga tidak pernah kita lihat Pak Jokowi memakai kacamata. Nah, sehingga ya semakin penasaran masyarakat tentang keaslian ijazah Pak Jokowi ini. Nah, untuk membuktikan itu tentu mau tidak mau nantinya akan dibuktikan di pengadilan seperti apa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih diterpa isu dugaan ijazah palsu S1 Fakultas Kehutanan. Universitas Gadjah Mada UGM desas-desus ijazah palsu ini kian ramai usai Jokowi selesai menjabat Presiden Republik Indonesia. Nah, teman-teman, sejumlah pihak seperti Egy Sujana, kemudian Roy Suryo, dan sejumlah orang lain mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Ya, kemudian ya sebenarnya teman-teman bukan hanya Roy Suryo CS ini sih sebenarnya mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Ya sebenarnya masih banyak, tapi hanya saja ya Roy Suryo CS ini yang berani ya tampil ke depan. Oke, Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Egy Sujana dan lalu melaporkan dugaan ijazah palsu pada 9 Desember 2024. Nah, ini adalah berawal dari aktivis Egy Sujana melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi pada 9 Desember 2024 yang lalu. Nah, ternyata bahwa ya setelah Egy Sujana juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka ya mereka mengajukan restoratif justice bersama Pak Jokowi, sehingga akhirnya ya mereka Egy Sujana dan juga Damai Harilubis ya bebas dari tersangka ya dan tidak lagi disebut sebagai tersangka. Artinya ya tidak mempermasalahkan lagi tentang ijazah Pak Jokowi. Padahal awalnya ya yang melaporkan ini adalah mereka pada 9 Desember 2024 lalu. Nah, laporan diterima sebagai laporan informasi dengan nomor LI39 Direktorat Tindak Pidana Umum pada 9 April 2025. Bareskrim lalu melakukan penyelidikan terkait laporan dugaan ijazah palsu ini. Sejumlah pihak diperiksa, termasuk Jokowi pada Mei 2025. Penyidik juga turun ke lapangan untuk memeriksa ijazah Jokowi. Namun Bareskrim Polri memutuskan menghentikan penyelidikan laporan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Polisi menyatakan tidak ada tindak pidana dalam laporan tersebut. Jokowi dan para pendukungnya juga tidak tinggal diam terkait tudingan kepemilikan ijazah palsu. Mereka melaporkan sejumlah pihak ke polisi. Laporan-laporan tersebut ditangani oleh Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya lalu menetapkan 8 orang tersangka sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi pada 7 November tahun 2025. Nah, teman-teman, dalam perkara ini tersangka terbagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama yakni Egy Sujana, kemudian Kurniatri Rohyani, kemudian Damai Harilubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Ini klaster pertama ada 5 orang teman-teman, dan sekarang tinggal 3 orang lagi karena Damai Harilubis dan Egy Sujana ya telah mengajukan restoratif justice. Mereka ke rumah Pak Jokowi ya dengan cari solusi, dan tentu mereka ada hal yang mereka kesepakati di sana teman-teman, sehingga mereka mengajukan restoratif justice dan akhirnya Polda Metro Jaya ya mencabut status mereka sebagai tersangka. Kemudian ya klaster kedua terdiri dari 3 tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Dan klaster kedua ini masih tetap utuh teman-teman, 3 orang. Dan ini 3 orang ini yang terus ya menerus setiap hari mempertanyakan mengenai ijazah Pak Jokowi, dan mereka juga melakukan penelitian sampai mereka menulis sebuah buku
Jokowi's white paper tersebut. Di situ mereka selaku Suro memberikan penelitian di sana, kemudian Rismond Syahsiolonsyahniper juga memberikan penelitian sebagai ahli digital forensik, dan juga ya Dr. Tifa yang memberikan penelitian dan menggunakan metode yang dijelaskan beberapa waktu yang lalu oleh Rocky Gerung. Di pertengahan jalan, Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dalam perkara ini, serta telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 ya bagi mereka berdua, teman-teman. Penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai itu tak lama setelah mereka menemui Jokowi di kediamannya di Solo pada Kamis 8 Januari 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan SP3 tersebut diterbitkan berdasarkan hasil gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif atau restoratif justice. Benar, penyidikan telah menerbitkan SP3 terhadap 2 tersangka, yaitu Saudara ES dan DHL. Penghentian penyidikan dilakukan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Sementara 6 tersangka lainnya, proses hukum masih terus berjalan. Penyidik juga telah mengirimkan berkas perkara tersangka RRT kepada Jaksa Penuntut Umum pada 13 Januari 2026. Namun jaksa mengembalikan berkas perkara tersebut lantaran dianggap belum juga lengkap. Sebagai tindak lanjut, penyidik Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya lantas meminta keterangan tambahan dari sejumlah saksi untuk memenuhi petunjuk jaksa. Nah, itu teman-teman ya mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini, yang harusnya ketika Pak Jokowi sudah pensiun maka dia tenang menikmati masa pensiunnya, tetapi ya di masa pensiunnya, di masa tuanya malah ya dia diterpa dengan isu ijazah palsu. Berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.